Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Hartini, SPD MPD, yang sudah mengampu mata kuliah telaah kurikulum matematika. Di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, saya Delvina Karunia Budi. Saya Mirna Suryanti. Saya Sinta Fitria Dinada. Berhubung situasi pandemi yang sedang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung, di sini kami akan menjelaskan presentasi kami secara online. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karier yang artinya pelari, atau kurari yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan atau manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Ada banyak sekali para ahli yang berpendapat mengenai pengertian kurikulum. Antara lain, yang pertama, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Ini menurut Crow and Crow. Yang kedua, kurikulum adalah kelompok pengajaran yang sistematik atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor. Misalnya kurikulum pelajaran sosial, kurikulum pendidikan fisika. Ini menurut Carter Vigot dalam Oliva. Yang ketiga, kurikulum adalah seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru. Ini menurut Hollis L. Caswell and Doug S. Campbell dalam Oliva. Yang keempat, kurikulum adalah sebagai sebuah perencanaan untuk memperbaiki seperangkat pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik. Ini menurut J. Galen Saylor, William M. Alexander, and Arthur J. Lewis dalam Oliva. Dan yang kelima, kurikulum pada umumnya berisi pernyataan tujuan dan tujuan khusus, menunjukkan seleksi dan organisasi konten, mengimplikasikan dan memanifestasikan pola belajar mengajar tertentu karena tujuan menuntut mereka atau karena organisasi konten mempersyaratkannya. Pada akhirnya termasuk di dalamnya program evaluasi outcome. Ini menurut Hilda Taba dalam Oliva. Nah, selanjutnya ada macam kurikulum. Yang pertama ada ideal kurikulum, berarti kurikulum yang ideal. Artinya, kurikulum mengarah dan mendekati kesempurnaan suatu kurikulum yang nantinya akan diterapkan. Yang kedua, aktual kurikulum berarti kurikulum yang nyata. Artinya, kurikulum dalam pelaksanaannya bersumber dari kurikulum yang ideal agar tidak jauh dari tujuan yang diinginkan dari ideal kurikulum. Contohnya dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada hidden kurikulum, yang berarti kurikulum yang tersembunyi tetapi tidak berarti hilang atau tidak ada ya, melainkan kurikulum yang tidak direncanakan dan tidak termasuk ke dalam kurikulum sekolah. Kurikulum tersembunyi dapat dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis. Dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu, yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hidden kurikulum sebagai hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peran guru dalam mentransformasikan standar nilai moral. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum.
yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat, fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya dan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya ada peran kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peranan sebagai berikut. Yang pertama ada peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peran pendidikan sebagai suatu proses sosial. Yang kedua ada peranan kritis atau evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Yang ketiga, peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat guna membantu setiap individu mengembangkan semua potensi yang ada padanya. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirna. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kedudukan kurikulum. A. Kurikulum merupakan sesuatu yang sangat strategis untuk mengendalikan jalannya proses pendidikan. Hal ini menunjukkan kurikulum menjadi tempat kembali dari semua kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pihak manajemen, sekolah, atau pemerintah. Jika batasannya seperti ini digunakan, maka dengan sendirinya kedudukan atau posisi kurikulum di dalam keseluruhan proses pendidikan menempati posisi yang sangat sentral. B. Kurikulum juga mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan. C. Kurikulum juga merupakan suatu bidang studi yang ditekuni para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Komponen kurikulum. Komponen tujuan. 1. Komponen tujuan. Tujuan merupakan hal paling penting dalam proses pendidikan, yaitu hal yang ingin dicapai secara keseluruhan, yaitu meliputi A. Tujuan domain kognitif, B. Tujuan domain efektif, C. Tujuan domain psikomotor.
2. Komponen isi dan struktur program atau materi. Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan bahan yang diprogramkan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Uraian bahan pelajaran inilah yang dijadikan dasar pengambilan bahan dalam setiap belajar mengajar di kelas oleh pihak guru. Isi atau materi berupa materi bidang studi seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Bidang-bidang tersebut biasanya telah dicantumkan dalam struktur program kurikulum sekolah yang bersangkutan. 3. Komponen media atau sarana prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam mengajar. Sarana dan prasarana atau media merupakan alat bantu untuk memudahkan pendidik dalam mengaplikasikan isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Ketetapan memilih alat media merupakan suatu hal yang penting dikarenakan akan mempengaruhi daya tangkap peserta didik. 4. Komponen strategi belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik perlu memahami suatu strategi. Strategi menunjuk pada sesuatu pendekatan atau approach, metode atau methods, dan peralatan mengajar yang diperlukan. 5. Komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangatlah penting dalam suatu proses pendidikan. Tujuan akhir proses mengajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. 6. Komponen evaluasi atau penilaian. Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dan pelaksanaan kurikulum, maka diperlukan evaluasi. Dengan evaluasi atau penilaian akan diketahui tingkat keberhasilan dari semua komponen. Hubungan kurikulum dengan teori pendidikan. Kurikulum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum disusun dengan mengacu pada satu atau beberapa teori kurikulum, dan suatu teori kurikulum diturunkan atau dijabarkan dari teori pendidikan tertentu. Dikemukakan beberapa teori pendidikan dan model konsep kurikulum dari masing-masing teori tersebut. Minimal ada 4 teori pendidikan yang dibicarakan para ahli pendidikan dan dipandang mendasar pelaksanaan pendidikan, yaitu pendidikan klasik, pendidikan pribadi, pendidikan interaksional, dan teknologi pendidikan. 1. Pendidikan klasik. Pendidikan klasik adalah pendidikan tertua. Konsep pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, yaitu pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir dahulu. Pendidikan berfungsi memelihara, mengawetkan, dan meneruskan semua warisan budaya tersebut kepada warisan berikutnya. Ada 2 model konsep pendidikan klasik, perennialisme dan esensialisme. Walau didasari dengan konsep-konsep yang sama, keduanya memiliki pandangan berbeda. Perennialisme maupun esensialisme mempunyai pandangan yang sama tentang masyarakat, bahwa masyarakat bersifat statis, pendidikan berfungsi memelihara dan mewariskan pengetahuan, konsep-konsep, dan nilai-nilai yang telah ada dalam penyusunan kurikulum. Mata pelajaran dipilih dan ditentukan oleh sekelompok orang ahli, disusun secara sistematis dan logis, dan diarahkan pada perkembangan kemampuan berpikir. 2. Pendidikan pribadi. Pendidikan pribadi telah mengutamakan peran siswa. Konsep pendidikan ini bertolak dari anggapan dasar bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi baik berpikir, berbuat, memecahkan masalah, maupun untuk belajar dan berkembang sendiri. Teori ini juga mempunyai 2 aliran, yaitu aliran pendidikan progresif dan pendidikan romantik. Kurikulum pendidikan pribadi lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan siswa. Materi ajar dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru-guru dan melibatkan siswa. Tidak ada kurikulum standar, yang ada kurikulum minimal yang dalam implementasinya dikembangkan bersama siswa. Isi dan proses pembelajaran selalu berubah sesuai minat kebutuhan siswa.
3. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peran pendidikan dalam penyampaian informasi. Hal yang diutamakan teknologi pendidikan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi, bukan pada pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. 4. Pendidikan interaksional. Konsep pendidikan ini bertolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan manusia lain, selalu hidup bersama, berinteraksi, dan bekerja sama. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih dari sekedar mempelajari fakta-fakta. Siswa mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan inspirasi yang bersifat menyeluruh, serta memahami dari konteks kehidupan. Itu dari saya dan akan diajukan oleh teman saya. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa faktor yang melandasi pengembangan kurikulum. Nana Syaudi Sukmadinata 1997 mengemukakan 4 faktor. Yang pertama, filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat iptek. Yang pertama, landasan filosofis. Filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum, sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresisme, dan rekonstruktivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dipertimbangkan. Yang kedua, landasan psikologis. Nana Syaudi Sukmadinata pada tahun 1997 mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologis yang mendasari perkembangan kurikulum. Yang pertama psikologi perkembangan, dan yang kedua psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan pengembangannya. Dalam psikologi pengembangan dikaji tentang hakikat pengembangan, pentahapan pengembangan, aspek-aspek pengembangan, serta tugas-tugas pengembangan individu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya, landasan sosial budaya dan iptek. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklum bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai pengembangan lebih lanjut di masyarakat. Kurikulum sebagai program. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, kurikulum menjadi suatu program kegiatan terencana dan memiliki rentang yang cukup luas hingga membentuk suatu pandangan yang menyeluruh. Di satu pihak, kurikulum dipandang sebagai suatu dokumen tertulis, dan di lain pihak, kurikulum dipandang sebagai rencana tidak tertulis. Kurikulum merupakan sebuah program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar dan sengaja diciptakan di sekolah. Kurikulum sebagai program atau perencanaan pembelajaran tidaklah hanya berisi tentang program-program kegiatan, tapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. Di samping itu juga berisi tentang alat atau media yang diharapkan mampu menunjang pencapaian tujuan tersebut. Kurikulum didesain sebagai usaha atau alat dalam mencapai tujuan pendidikan yang disusun secara hierarki, mulai dari tingkat nasional hingga instruksional.
Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan krusial untuk dicapai. Tujuan selalu berkaitan dengan hasil, tetapi tujuan lebih merupakan kegiatan untuk mengandung proses. Tujuan menampilkan aktivitas yang teratur pada akhir tujuan akan berdampak pada hasil. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, kerjasama dan interaksi. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Percepatan kurikulum rekonstruksi sosial dapat terjadi ketika pada orang tua dan masyarakat terlibat dalam mengajar dan berperan dalam pelayanan sosial. Kurikulum sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Ciri-ciri kurikulum yang berorientasi pada rekonstruksi sosial meliputi yang pertama, asumsi tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi manusia. Yang kedua, masalah-masalah sosial yang mendesak, bahwa kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga, pola-pola organisasi pada tingkat sekolah menengah. Pola organisasi kurikulum disusun seperti roda. Di tengah-tengahnya sebagai poros dipilih sesuatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah hilaf mohon maaf. Selamat pagi.